Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia dari kelas TIPS 3C kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai data dan fakta penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan berlandaskan pada kebijakan perundang-undangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dari kedua undang-undang tersebut memiliki isi bahwa setiap warga negara Indonesia yang berumur 7 sampai 15 tahun wajib untuk menempuh pendidikan, dan tiap-tiap pendidikan tersebut wajib berlandaskan pada penyelenggaraan pendidikan. Ini adalah karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP memiliki karakteristik yang utama yaitu kurikulumnya dikembangkan oleh tiap-tiap pasti sekolah. Jadi, ketika kurikulum itu datang dari pusat hanya memberikan dasar dari kurikulum tersebut. Kemudian akan dikembangkan oleh sekolah, oleh tiap-tiap masing sekolah. Karakteristik yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Kurikulum KTSP ini lebih memfokuskan pada pendekatan di sekitar sekolah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena untuk menunjang dari pengembangan kurikulum tersebut. Yang diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan orang tua dari peserta didik tersebut dapat membantu dalam pelaksanaan kurikulum KTSP ini. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Kemudian yang keempat, tim kerja yang kompak dan transparan. Tim kerja yang kompak karena kurikulum KTSP ini disusun oleh tiap-tiap lembaga pendidikan, sehingga guru memfokuskan diri untuk mengembangkan bagaimana kurikulum tersebut bisa relevan dengan peserta didik dan dengan masyarakat di sekitar lembaga pendidikan tersebut, sehingga diharuskan dalam pengembangan kurikulum tersebut adanya kekompakan pada guru, peserta didik, juga pada masyarakat sekitar yang terdapat. Kemudian selanjutnya adalah analisis kebijakan KTSP. Antara lain, yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar gizi. Kemudian yang kedua, adanya kegiatan pengembangan diri yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Yang keempat, sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum. Analisis yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar gizi. Standar kompetensi lulusan yaitu kurang lebih berisi mengenai silabus pendidikan. Yang kedua, adanya kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri ini biasanya di tiap sekolah mengadakan yang namanya ekstrakurikuler, yang dimana dari ekstrakurikuler tersebut diharapkan peserta didik dapat mengambil ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing peserta didik. Kemudian yang ketiga yakni KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah. Seperti yang dibahas di awal tadi, KTSP ini dikembangkan oleh tiap-tiap lembaga pendidikan. Karena setiap lembaga pendidikan itu pasti pengembangannya berbeda-beda sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Dan pastinya berbeda juga. Sebagai contoh, lembaga pendidikan yang berada di pesisir pantai pasti berbeda dengan lembaga pendidikan yang berada di perkotaan. Lembaga pendidikan
kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum ini ya sudah pastinya berasal dari pusat, namun hanya berupa dasarnya saja. Untuk pengembangan akan diserahkan langsung oleh tiap-tiap lembaga pendidikan. Dan pastinya untuk pengembangannya harus berdasarkan pada potensi dan karakteristik daerah setempat dari tiap-tiap lembaga pendidikan tersebut, sehingga bisa relevan ketika guru menjelaskan kepada siswanya tentang potensi atau daerah sekitar. Siswa dapat memahami lebih lanjut karena merupakan daerahnya sendiri. Untuk selanjutnya adalah perbedaan antara KBK dengan KTSP. Pada KBK, pembelajaran berbasis kompetensi berupaya pelaksanaan pendidikan berbasis luas yang berorientasi pada kecakapan hidup atau skill. Sedangkan pada KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Dasarnya KBK dan KTSP ini sama-sama menguatkan diri pada kompetensi, namun perbedaannya ada pada KBK ini kompetensinya diharapkan dapat untuk kecakapan hidup atau soft skill dapat lebih menyeluruh pada masing-masing tiap peserta didik. Sedangkan pada KTSP ini kompetensi yang diharapkan adalah dapat mampu diimplementasikan pada masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya berfokuskan pada peserta didik tersebut. Perbedaan lain yaitu pada KBK kurikulum sepenuhnya berasal dari pusat dan tidak ada kewenangan otonomi daerah dalam pengurusan kurikulum. Sedangkan pada KTSP ini kurikulum KTSP ini dari pusat hanya memberikan kurikulum dasar, sehingga untuk pengembangannya atau untuk pembelajaran selanjutnya selanjutnya itu akan dikembangkan oleh tiap-tiap lembaga pendidikan dari tiap-tiap daerah tersebut, sehingga lebih adanya interaksi dengan masyarakat sekitar, sehingga membantu juga dalam proses implementasi dari KTSP dengan lebih lanjut. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama adalah pengembangan silabus. Silabus ini berisi kurang lebih seperti pembelajaran yang akan disampaikan dan juga berisi kalender akademik tentang jadwal-jadwal juga alokasi waktu pada pembelajaran. Kemudian yang kedua, seleksi dan penyusunan bahan ajar. Seleksi dan penyusunan bahan ajar ini Yang kedua, seleksi dan penyusunan bahan ajar. Seleksi tersebut berorientasi pada penyeleksian kebudayaan ataupun karakteristik tiap-tiap daerah yang sekiranya dapat diterima pada pembelajaran yang nantinya akan disampaikan pada peserta didik. Penyusunan bahan ajar ini tentu dilakukan oleh guru yang sebelumnya melakukan koordinasi dengan guru lain sehingga dapat adanya relevansi dari tiap mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain. Yang ketiga ada evaluasi dan penilaian siswa. Evaluasi ini dilakukan dari setiap akhir semester, yang dimana nantinya siswa akan diberikan semacam tes untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa besar penyerapan pembelajaran yang dilakukan pada di kelas. Kemudian yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan penunjang untuk menunjang bakat dan minat siswa. Kemudian yang kelima ada kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. KTSP menekankan adanya relevansi pada masyarakat sekitar, karena diharapkan KTSP ini dapat ketika peserta didik dapat memahami atau menyerap materi yang disampaikan oleh guru dapat diimplementasikan
Kemudian, KTSK seringkali menempatkan penekanan pada pengembangan kompetensi siswa dan hasil belajar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mencakup keterampilan praktis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Indikator keberhasilan pelaksanaan program ini mengajar pada peserta didik diharapkan memiliki kemampuan. KTSP ini diharapkan dapat mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan indikator keberhasilannya adalah peserta didik mampu diharapkan memiliki kemampuan dalam berpikir kritis, kemudian juga diharapkan mampu dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat setempat, juga diharapkan adanya perkembangan dari minat dan bakat dari tiap-tiap peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya adalah penerapan KTSP pada peserta didik menekankan pada pengembangan kompetensi, keterampilan, dan pemahaman yang relevan dengan dunia nyata, serta memungkinkan siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran, dan hal ini menciptakan lingkungan belajar yang berfokus pada pengalaman dan partisipasi siswa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.